Dari mulai saya apa namanya mempelajari Islam, kemudian akhirnya saya masuk Islam dan saya teruskan dengan kegiatan dakwah sampai hari ini. Nah, juga setelah saya masuk Islam juga saya baru tahu ternyata setiap bayi yang lahir tuh fitrahnya Muslim gitu. Dia menjadi Yahudi, dia menjadi Nasrani, dia menjadi Majusi itu karena orang tuanya. Jadi kalau Betul. dia masuk Islam, itu artinya dia bukan pindah agama, sebenarnya dia kembali ke Islam. Terus kemudian setelah saya masuk Islam, saya juga, aduh, saya kalau mau, saya kok pengen gitu ya ikut dakwah gitu ya. Karena saya tahu di dalam Islam juga dakwah kan, sampaikanlah ya, walaupun hanya satu ayat gitu ya. Tapi kalau saya mau ikut dakwah, ya walaupun saya kontraktor boleh dong dakwah dong ya. Tapi kan pikirannya kalau dakwah itu kan harus masuk pesantren dulu gitu ya. Jadi ustadz gitu lah. Saya waktu itu udah mau masuk pondok mas, mau ceritanya mau mondok gitu lah, tapi nggak yang full gitu lah ya, hanya temporary gitu lah. Qadarullah saya waktu itu pas mau mondok malah nggak jadi sama seorang teman saya dikenalkan dengan seorang Habib mas, seorang Habib Masya Allah. yang mana dia seorang Arab asli ya, orang Arab asli loh, kedua orang tuanya masih orang Arab loh, tapi mereka sudah mungkin cukup Iya. lama tinggal di Indonesia. Dia menikah dengan seorang wanita keturunan Tionghoa, yang mana wanita itu seorang ustazah. Saya nggak tahu namanya, saya lupa saya namanya. Dan ustazah itu sering ceramah di TVRI mas, zaman dulu mas. Saya nggak tahu namanya sayangnya. Nah setelah istrinya meninggal, Habib ini tinggal di sebuah desa kecil di Pelabuhan Ratu, ya Pelabuhan Ratu di Sukabumi ya mas ya. Qadarullah saya ditemukan dengan beliau. Saya banyak belajar mengenai Islam gitu ya dari beliau. Bukan belajar Quran baca gitu enggak ya. Paling kalau masalah Quran dia membetulkan bacaan saya. Tapi bukan belajar Iqra gitu. Tapi saya banyak belajar Islam dari dia tuh filsafatnya, ya filsafat Islamnya, ya akidahnya gitulah ya. Dan juga Iya. fikihnya nggak terlalu banyak lah. Kalau fikih saya banyak belajar dari YouTube. Tapi kalau akidahnya saya banyak belajar dari Habib ini gitu. Jadi saya kalau ke tempat dia, misalnya datang hari Sabtu siang gitu. Jadi kerjanya cuma makan, ngobrol, sholat, makan, ngobrol, sholat sampai pagi tuh mas. Sampai besok harinya tuh mas begitu tuh. Sampai saya pulang gitu. Kerjanya cuma begitu aja jadinya. Ya kadang-kadang aja Sampai kalau sekarang misalnya ya. bisa, kadang-kadang kalau misalnya bisa 2 malam saya jalan-jalan misalnya lah sama beliau gitu. eh Beliau sudah almarhum beberapa bulan yang lalu ya. Saya sangat merasa kehilangan karena selama saya kenal beliau, eh cuman saya yang boleh nginep di rumah beliau gitu. Yang lain tamu datang tuh nggak ada yang nginep gitu. Dan kalau saya lagi ada proyek di luar pulau gitu ya, saya sering apa namanya mengerjakan proyek di Sumatera Selatan, Mas. Beliau tuh selalu yang mengingatkan saya gitu. Masya Allah. Jadi, jadi kalau saya juga kadang-kadang kalau misalnya lagi sholat gitu ya, tiba-tiba saya teringat beliau, saya yakin nih, saya lagi kangen beliau, beliau juga lagi kangen saya. Bener. Nanti begitu ketemu dia pasti ngomong, waduh saya tuh inget Pak Dondi terus gitu segala macam. Masya Allah. Jadi saya seperti menemukan sosok orang tua yang baru gitu ya buat saya ya. Masya Allah. Jadi Islam yang saya lihat yang sebelum-sebelumnya itu sangat jauh gitu loh. Dengan Islam yang saya lihat dari seorang Habib itu gitu loh. Nah maka dari situ saya juga menjadi memandang Islam ini, ya ini memang agamanya manusia gitu ya kalau begini ya. Karena
Di dalam Islam itu ternyata tidak hanya melulu ngomongin masalah hubungan kita dengan Sang Pencipta gitu loh Mas. Tetapi Iya, juga yang penting adalah habluminanasnya gitu loh. Jangan ngomongin habluminallah deh kalau habluminanasnya belum bener gitu loh istilahnya. betul. Kira-kira gitu lah Mas ya. Iya, Bahkan kalau kita pelajarin hadis-hadis lagi ya yang berhubungan dengan hubungan kita di dalam masyarakat itu Masya Allah juga itu dahsyat gitu kalau menurut saya. Kalau Solo dulu saya sering belajar di dalam gereja gitu ya, kasihilah musuhmu, kalau ditampar pipi kanan berilah pipi kiri gitulah ya. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan gitu. Oke, mungkin kita dengarnya bagus ya Mas ya. Dengarnya bagus. Tetapi ternyata setelah dipikir-pikir lagi tidak bisa diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat gitu Mas. Kalau memang ajaran itu bagus, tentunya harusnya ada di dalam pengadilan kan ya maksudnya. betul. Tetapi apa namanya? Penjajah Belanda yang membawa hukum itu ke Indonesia, itu tidak ada memasukkan hukum kasihlah musuhmu, kalau kamu ditampar pipi kanan kasih pipi kiri misalnya. Nggak ada kan Mas ya? Nggak Di ada. dalam Islam, nah di dalam Islam kita mengenal, kita boleh membalas yang setimpal gitu Mas. Betul kan? Betul, betul. Tetapi apa? Memaafkan lebih baik. Gitu. Bedanya di situ. Gitu. Jadi artinya kita sebagai orang Islam hidup harus saling sama, harus tetap berkasih sayang. Tetapi kalau kita dizolimi, kita boleh membela diri, kita boleh melawan, atau boleh membalas yang setimpal. Tetapi memaafkan atau mengampuni itu lebih baik. Nah, itu buat saya jauh lebih realistis dibandingkan kalau kamu ditampar pipi kanan kasih pipi kiri gitu atau kasihilah musuhmu gitu loh. Nah, itu jadi Masya Allah. ya waktu itu jadi saya mulai apa ya namanya ya, mulai tebel gitu lah ya. Dalam arti oh ini ajaran atau agama yang memang diperuntukkan bagi manusia gitu lah. Nah, waktu itu karena saya pengen dakwah, tapi karena saya nggak jadi masuk pondok, akhirnya saya dikasih ide untuk menerjemahkan video-video debat, Mas. Video-video debat yang ada di Inggris, yang di Speaker's Corner, gitu ya. Saya Di juga mana itu? sering Di nonton Indonesia video-video atau di debat. luar negeri? Di Inggris, Mas, di London. Oh, di Inggris, Masya Allah. Di London itu ada sebuah taman besar, nama tamannya Hyde Park. Di pojokan itu ada tempat namanya Speaker's Corner. Di tempat itu setiap orang bisa ngomong apa aja, bisa berdebat apa aja, nggak ditangkap polisi. Kecuali berantem baru ditangkap polisi gitu. Nah, selama puluhan tahun tempat itu dipakai untuk orang berdakwah, baik dari Islam maupun dari pihak Kristen gitu Mas. Mereka berdiri di atas kursi gitu ya teriak-teriak gitu kayak orang khotbah gitu. Kayak orang jualan obat tapi sebenarnya mereka khotbah gitu. Baik yang dari Islam maupun yang dari Kristen. Nah, akhirnya kan banyak mereka yang akhirnya jadi berdebat di situ. Saya waktu belakangan, waktu baru-baru bersyahadat itu, saya banyak menonton video-video itu dan itu sangat sangat bagus kalau menurut saya ya. Mereka mau ngomong sekencang apapun nggak ada yang marah gitu. Nah, dari situ akhirnya saya bisa mendapatkan kesempatan menerjemahkan video-video tersebut di sebuah channel yang punya orang Inggris itu, ya. Kami berkomunikasi, akhirnya jalan kurang lebih 2 tahun Mas saya menerjemahkan video-video itu gitu. Tapi ini Ada posisi kurang sudah lebih Muslim ya? sudah. Kira-kira 3-4 tahun lah setelah saya bersyahadat lah. Iya, iya. Ya. Nah, dari situ ilmu yang saya dapatkan itu lebih banyak lagi. Di situ juga komplit gitu. Mau masalah teologis, mau kritik teks, mau sejarah, semuanya ada di situ gitu Mas. Kan yang berdebat di situ tuh bukan orang-orang sembarangan gitu. Bukan cuman yang orang-orang di jalanan yang gimana. Yang datang ke situ tuh ada yang doktor, ada rabi Yahudi bahkan, ada pendeta, ada dai, macam-macam. Bahkan ada ateisnya juga, ada seknya juga, ada Hindunya juga. Macam-macam campur pokoknya di situlah. Tetapi memang yang paling banyak mereka berdebat itu cuma dua kelompok yaitu Islam dan Kristen. Nah, setelah itu eh, saya ditawari masuk ke sebuah yayasan
yang saya gabung sekarang yaitu Yayasan Pembina Mualaf atau HIT ya, atau channelnya Geraha Mualaf gitu. Nah, alhamdulillah di situ saya mulai berkontribusi lah ya untuk dakwah yang di bidang kristologi gitu Mas. Karena saya cocoknya dengan Yayasan Pembina Mualaf ini karena visi misinya itu adalah membentengi akidah umat Islam. Misinya itu salah satunya dengan kristologi ya, selain membina mualaf-mualaf. Jadi Iya. kristologi itu saya jadi tersalurkan gitulah. Ya, ya begitulah makanya kalau yang cari pendeta buat debat ya saya yang ditugasin gitu Mas. Saya yang maju gitu. Jadi kalau tapi susah nyari pendeta sekarang buat debat Mas. Nah, kok Rata-rata mereka maunya debat paling jauh online. Kira diajak offline atau face to face itu hampir langsung semuanya udah nggak mau. Mungkin bedanya gini kali ya. Kalau zaman dulu kan sering ya debat face to face ya. Karena juga internet kan belum maju seperti sekarang, ya kan? Jadi ya zaman dulu kan banyak orang berdebat face to face, buka-bukaan kitab gitulah ya. Sekarang dianggapnya sudah ada internet, sudah ada Zoom, sudah ada apa namanya YouTube, semua bisa dilakukan melalui online. Tetapi tetap berbeda gitu Mas. Debat face to face dengan debat online itu tetap beda. tetap Saya beda. walaupun juga mempunyai channel juga untuk memberikan kajian-kajian kristologi, saya tetap harus punya bahan-bahan yang seperti ini, Mas. Bahan-bahan seperti ini udah jadi kayak harta karun gitu kalau buat saya nih. Saya ngelihatnya aja udah pusing nih. Sampai saya kumpulkan tuh. Tebal banget. Itu Bible-Bible tua tuh, Mas. Ada yang 1970-an, bahkan ada yang 1800-an. Nah, jadi Luar gini-ginian biasa. memang masih perlu gitu. Kalau online Iya, kan kebanyakan kalau tidak memperlihatkan data kan jatuh-jatuhnya hanya asumsi ya. betul. Makanya saya nggak mau debat online gitu. Kalau kalau mau debat ya offline gitu. Ya jadi gitu Mas perjalanan saya dari mulai saya apa namanya mempelajari Islam, kemudian akhirnya saya masuk Islam dan saya teruskan dengan kegiatan dakwah sampai hari ini. Nah, juga setelah saya masuk Islam juga saya baru tahu ternyata setiap bayi yang lahir tuh fitrahnya Muslim gitu. Dia menjadi Yahudi, dia menjadi Nasrani, dia menjadi Majusi itu karena orang tuanya. Jadi kalau Betul. dia masuk Islam, itu artinya dia bukan pindah agama, sebenarnya dia kembali ke Islam. Kembali. Kembali ke Masya Allah. fitrahnya. Jadi buat saya itu sebuah hal yang luar biasa gitu ya. Apalagi kalau kita baca lagi bahwa setiap roh yang sebelum diturunkan ke dalam manusia itu sudah berikrar gitu ya bahwa Allah adalah satu-satunya Rob kita, ya kan? Masya Allah. Tapi begitu lahir kan kita sudah semuanya dilupakan gitu ya. Semua sudah lupa. Sampai akhirnya kita menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ya alhamdulillahirabbil alamin. Gitu Mas. Demikian. Alhamdulillah. Nah, pada saat masuk Ya. Islam itu ada nggak sih keluarga atau pihak dari gereja atau dari eh, pihak keluarganya sendiri yang menentang Kohdondi? Enggak ada. Ya itu aja cuma kakak perempuan saya aja yang nanya begitu. Oh, Masya Begitu Allah. saya jawab jadi pengikut Yesus, udah selesai. Terus itu kalau boleh tahu siapa Habib eh, yang dimaksud Kohdonitan itu kalau boleh tahu eh, namanya siapa? Habib Haidar. Saya Oh, hafalnya Habib tuh Haidar. Habib Haidar ya. Allah maafir Bibnya lahu. saya lupa siapa ya. Iya ya, Masya Allah. Nah, pada akumulasi daripada pencarian Kohdonitan, mencari kebenaran eh, pada titik apa sih Kohdonitan akhirnya oke lah saya masuk Islam untuk bersyahadat. Maksudnya titik apa Mas?
puncaknya. Kan selama perjalanan itu kan mencari, kemudian pada akhirnya koordinator menemukan dan yakin mantap mas, akhirnya mantap masuk Islam, memutuskan untuk bersyahadat. Hmm. Ya itu tadi dari titik pada waktu saya bisa membuktikan bahwa ternyata Al-Quran itu bukan karangan seorang Muhammad SAW gitu Mas. Terbukti gitu bahwa Al-Quran itu adalah murni wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Jadi dari Jadi sisi sainsnya gitu saya masuk gitu Mas. Nah, ya ya ya. saya tadi mungkin belum cerita. Ternyata kan kalau kita apa namanya amati gitu ya. Ya, Ternyata kan yang namanya politik juga kan banyak yang melibatkan agama ya Mas ya. Nah, jadi memang ada orang-orang yang menggunakan agama sebagai alat politik ada ya. Tetapi maksud saya ya, akhirnya saya bisa sadar gitu loh. Oh, ternyata kalau ada pihak tertentu yang tidak suka dengan Islam ya mereka akan mendiskreditkan bisa melalui media gitu loh ya kan. Juga beberapa stigma-stigma gitulah yang mungkin kita sering dengar gitu ya. Kalau Mas Nur kan berasal dari mungkin keluarga Jawa gitu Mas ya. ya, Kalau saya keluarga Tionghoa Mas, kalau saya keluarga betul Tionghoa, betul. Mas nggak tahu apa yang diomongin keluarga saya mengenai Islam, ya kan? Iya iya betul betul. Itu gimana sih? Kan lahir Tionghoa kan, bukan Ya. pilihan kan. Terus Nah, mungkin lingkungan orang Jawa. Seperti apa sih mm, apa koordinatan waktu di lingkungan keluarga atau lingkungan-lingkungan di sekitar keluarga di rumah itu? ya. Tadi kalau Mas Nur bilang kita kan nggak bisa milih ya mau lahir jadi orang apa ya, betul sekali Mas Iya itu Mas. betul. Jadi tidak ada orang yang bisa milih jadi dia lahir jadi orang bule, apa dia lahir jadi orang Cina, apa dia lahir jadi orang Batak, apa orang Jawa dan sebagainya. Tidak ada orang yang bisa milih kan? Iya betul. Kalau bisa milih saya juga mau milih gitu Mas mungkin ya. Nggak usah milih lagi oh, koordinatan udah Tetap luar biasa. iya, tetapi maksud saya begini, dengan keadaan kita, apapun yang kita jalani, Mas ya, dengan ras kita, dengan etnis kita, dan alhamdulillahnya dengan Islam kita tidak punya pilihan lain selain bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Selain bersyukur, juga kita harus tetap menjaga iman kita gitu, Mas. Iya. Karena apa? Setiap keadaan kita nih, Mas nih, mau sehat, mau sakit, mau kaya, mau miskin, ternyata semua itu adalah ujian gitu loh buat muslim, ya kan? Bahkan kalau mau dibilang, kalau mau diukur-ukur gitu ya, istilahnya mau ditimbang-timbang, sebenarnya orang yang apa namanya ujiannya lebih berat itu orang yang kaya gitu kalau menurut saya Mas ya. Oke, mungkin secara materi dia mudah mendapatkan. Kalau orang yang miskin, dia mungkin sulit mendapatkan. Tetapi dari segi imannya belum tentu gitu Mas. Iya. Kalau orang yang kekurangan materi, otomatis dia imannya pasti akan dia jaga terus gitu. Karena dia tidak banyak godaan. Tetapi kalau orang yang kaya, dia pasti harus menghadapi godaan-godaan tertentu gitu Mas ya. Iya. Kekayaan dia atau harta dia itu maksudnya dipakai di jalan Allah atau enggak gitu. Iya kan? Kalau dia Iya. salah-salah langkah sedikit, dia tidak melakukan atau menghabiskan hartanya di jalan Allah, itu yang harus dia pertanggungjawabkan gitu loh Mas. Makanya maksud saya Nah itu. begitu. Iya Orang iya. yang kaya itu ujiannya lebih berat daripada orang yang miskin di dalam hal iman gitu Mas. Begitu juga dengan orang yang kita sehat, orang yang sakit misalnya. Kalau orang sakit ya kita paham kalau di dalam Islam kalau orang sakit itu artinya dosanya sedang dibersihkan gitu Mas ya. Tetapi kita yang sehat ini selain kita juga beribadah dalam arti selain sholat, selain ibadah agama yang lain juga
bekerja pun kita juga beribadah kan Mas ya. Kita menafkahi keluarga kita juga itu kan juga dalam rangka ibadah gitu kan. Ibadah. Kita memahami semua kegiatan kita di dalam dunia ini semuanya adalah ibadah. Tapi maksud saya, kalau kita sehat, terus ibadah kita nggak sesuai dengan yang sudah disyariatkan, apa nggak lebih berat itu tentang tanggung jawabnya gitu, maksud saya. Ya, Nah kok jadi kan kalau semuanya itu saya kan adalah ujian gitu Mas. betul betul. Iya. Kalau saya kan lahir dari lahir itu saya udah Islam ya. Saya juga Khusus. Mas. Oh gitu. Saya juga, teman kan saya dijadikan Kristen sama orang tua saya. Iya, maksud saya Kodonitan dari lahir sudah istilahnya dari orang tuanya dijadikan seorang Nasrani. Eh, Kalau saya kan dari lahir Islam. Eh, Kalau saya sendiri mengucapkan syahadat itu kan memang sudah biasa, bahkan dari azan pun ada kalimat syahadat. Nah, pada Iya. saat Kodonitan bersyahadat, mengucapkan dua kalimat syahadat itu, apa sih yang Kodonitan rasakan? Plong Mas, Plong ya? rasanya plong. Bisa digambarkan seperti apa atau Plongnya gini maksudnya Mas, plongnya tuh gini rasanya. Saya akhirnya bisa berurusan langsung dengan yang menciptakan saya gitu. Saya tidak perlu menyembah manusia gitu. Itu saya plongnya iya di iya. situ. Jadi memang Alhamdulillahnya pada di saat situ. bersyahadat sudah mantap banget ya, udah mantap. Jadi setelah bersyahadat nggak ada memang setelah itu jadi ragu gitu nggak ada ya. Gini Mas, dulu waktu saya masih Kristen, itu kalau kita berdoa ya, itu selalu diakhiri dengan kalimat seperti ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa gitu, atau di dalam nama Yesus saya berdoa gitu. Itu selalu ada kata-kata seperti itu. Nah, setelah jadi Muslim kan nggak ada kayak gitu-gitu Mas, ya kan? Nggak ada. Ya maksud saya doa-doa yang pribadi gitu ya, bukan doa yang dipakai di dalam sholat ya. Iya iya. Artinya doa yang kita pribadi langsung itu kan nggak ada semacam itu gitu loh Mas. Nah, tetapi kalau yang namanya sholawat beda ya, maksudnya kan sholawat itu kan maksudnya sholawat itu kan bukan dalam rangka kita berdoa kepada sang pencipta kita gitu loh. Sholawat itu kan kita bisa ucapkan kapan aja gitu ya. Itu kebutuhan Jadi kita. ya, jadi plongnya saya itu karena akhirnya saya tidak harus menyembah manusia gitu Mas. Iya iya. Terus pada saat start dari syahadat, Mm-mm. Kodonitan selama menjadi Muslim itu ada nggak sih ujian-ujian yang menurut Kodonitan itu berat, paling berat itu? Maksudnya ujian dalam bentuk Ujian apa? hidup. Ya ujian hidup lah. Ujian hidup. Ya alhamdulillah Mas, namanya orang hidup kan pasti semuanya ujian kan tadi yang saya bilang kan. Iya. Apalagi yang namanya kita apa namanya menjalankan perusahaan sendiri itu kan pasti banyak tantangan, hambatan ya. Iya. Kita juga harus cari kesempatan gitu lah segala macam. Tetapi yang membedakan saya gini Mas, waktu saya sebelum bersyahadat dengan setelah bersyahadat. Artinya sebelum masuk Islam dan setelah masuk Islam, bedanya gini Mas. Kalau dulu sebelum Muslim, ya namanya kita kerja ya. Waktu saya buka kantor sendiri juga kan, waktu itu kan saya juga masih Kristen ya. Kalau di dalam setiap pekerjaan itu kita selalu mikirnya apa? Kita kerja nih, nanti bulan depan ini ada kerjaan apa ya gitu. Kalau terima gaji sih oke, mungkin tiap bulan terima gaji. Tapi kan untuk menjalankan perusahaan itu kan pasti kan kita harus memikirkan terus nih kelangsungan hidup perusahaan kita gitu kan pasti kan. Ini apalagi kalau kontraktor kan harus mikirin
habis proyek ini proyek apa lagi gitu kan Betul, gitu. betul. Tetapi setelah saya menjadi seorang muslim, hati saya jauh lebih tenang, Mas. Masya Allah. Hati saya jauh lebih tenang, saya nggak terlalu mikirin besok saya dapat proyek apa gitu. Saya nggak terlalu mikirin itu. Dan kalau misalnya saya ikut tender kalah, saya juga nggak yang seperti terlalu bagaimana gitu lah. Karena di dalam seorang muslim, namanya aja muslim. Orang muslim itu adalah orang yang berislam. Orang berislam itu artinya orang yang berserah diri kepada yang menciptakan kita. Patuh, tunduk, Betul. taat gitu loh. Jadi kalau misalnya kita tidak mendapatkan sesuai harapan kita, ya itu artinya memang belum rezeki kita gitu loh. Biasa aja gitu Mas, santai aja gitu. Jadi kita juga yakin nggak mungkin yang namanya rezeki kita tuh ketukar sama orang lain gitu loh. Iya, Ya kan? iya betul. Nah, tetapi memang rezeki itu memang diatur Allah Subhanahu wa taala untuk kita juga istilahnya ada apa ya namanya ya, ada kayak semacam waktu-waktu yang memang mungkin sudah diatur Allah Subhanahu wa taala ya. Dengan keimanan kita juga gitu maksud saya, Mas. Maksud saya gini, kalau kita benar-benar berpasrah, benar-benar berserah diri gitu ya, dan kita selalu dalam keadaan tawakal ya, maksudnya dalam keadaan tawakal itu ya kita menjalankan perintahnya, kita menjauhi larangannya, tetapi tidak ada yang kotor di dalam diri kita sendiri gitu. Iya, Art- ya Mas tahu sendiri lah ya zaman sekarang gitu ya. Dulu waktu saya baru apa namanya belajar sholat gitu ya. Pasti Mas ada pikiran-pikiran yang saya lakukan zaman dulu gitu loh. Ya, itu iya semuanya saya masih bersihkan. terekod lah. Ya, itu semuanya saya bersihkan, semuanya saya coba hapus ya dari ingatan saya, kemudian juga hal-hal atau mungkin segala macam yang bisa membuat diri kita menjadi tidak suci gitu. Maksudnya yang macam-macam lah ya. Kita tahu lah, mungkin kita punya apa yang itu sebenarnya adalah penghalang antara kita sama Allah Subhanahu wa taala gitu, Mas. Itu semua harus kita bersihkan dulu ya. Benar-benar kita berserah diri, benar-benar kita menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Insya Allah, Mas, kalau kita sudah bersih gitu ya, dan kita mengikuti apa yang sudah apa namanya sudah disyariatkan gitu ya. Insya Allah Allah ora turu, Mas. Iya betul. Iya kan? Allah Iya, ora sare kan, Mas. nonton sare. Iya kan? Iya betul. Saya yakin sekali Allah tidak tidur. Allah pasti memperhatikan hamba-hambanya yang bertawakal gitu. Jadi nggak ada alasan buat kita khawatir gitu Mas ya. Ya oke lah kita khawatir dengan hal-hal yang di dalam duniawi khawatir ya. Tetapi kalau kita pasrah, insya Allah Mas gitu. Jadi Insya ujian Allah. ya saya pernah beberapa kali ada ujian. Tetapi alhamdulillah di dalam menghadapi ujian itu kita jangan sampai kendor iman kita gitu Mas. Begitu kita kendor, tambah berat ujiannya tuh. Tapi begitu kita tetap istiqomah gitu ya Mas ya. Kita hanya berharap kepada Allah gitu misalnya. Insya Allah Mas, Allah pasti bantu lah. Nah, tapi kuncinya juga selain daripada tawakal itu, kita tahu nih, kan kita juga pasti baca-baca hadis lah ya. Kalau Iya, amalan ini tuh pahalanya apa sih? Kalau amalan ini pahalanya apa gitu. Ya itu yang kita harus sering juga baca, kita ingat, kita lakukan gitu misalnya. Insya Allah Mas itu sangat membantu di dalam kita menghadapi ujian gitu Mas. Masya Allah. Kita langsung geser ke apa berikutnya tentang konsultan setelah masuk Islam itu. Hmm. Eh, kan sekarang aktivitasnya kan eh, dakwah lah, baik melalui YouTube, Iya, pokoknya medsos, kemudian offline juga kayak kemarin dakwah apa debat akbar gitu ya. iya. Ada nggak sih rintangan-rintangan konsultan selama berdakwah? Eh,
baik internal maupun eksternal. Internal yang dimaksud itu dari orang Muslim sendiri dan eksternal dari non-Muslim. Tafadhol. Iya Mas, setiap di yayasan itu pasti ada lah ya. Pasti ada seleksi alam gitu Mas, maksud saya. Iya, Jadi kita pada waktu bergabung dengan sebuah yayasan sosial, apalagi yayasan keagamaan, yang harus kita cek terlebih dahulu itu adalah motivasi kita gitu Mas. Yayasan itu kan hidupnya kan dari donatur kan. iya, iya, Nah, saya awalnya pada waktu masuk yayasan juga sebagai donatur. Tetapi pada waktu saya terjun langsung, artinya saya juga menjadi pengurus, saya harus melihat motivasi saya apa nih Mas nih. Nah, setiap manusia yang bergabung di dalam yayasan itu kan motivasinya beda-beda, ya kan? iya, Pasti adalah ya mungkin ada beberapa orang yang motivasinya ingin mendapatkan beberapa keuntungan pribadi, mungkin pasti adalah di setiap yayasan lah ya. Nah, insya Allah kalau kita bisa jaga motivasi itu, insya Allah kita akan mendapatkan sebuah jalan yang ya artinya yang mulus gitulah Mas lah. Ada beberapa kali saya mendapati teman-teman di dalam yayasannya mungkin motivasinya tidak sama dengan saya ya. Ya akhirnya ya apa namanya tidak bersatu gitu Mas. Itu kalau dari internal gitu ya. Juga kita juga di dalam yayasan juga harus bisa benar-benar yang namanya apa ya? Amanah ya Mas ya. Kuncinya itu amanah kalau yayasan itu ya. Kita mungkin dengar lah ya kemarin ada kasus kayak ACT gitu ya. Pedih dengarnya. iya, iya. Betul, betul. Padahal saya Padahal juga udah dulu besar itu. donatur ACT Mas. Wah, dengar Yayasan begitu besar itu. sedih gitu ya. Menurunkan kepercayaan donatur gitu kan. Betul. Nah, apalagi sekarang saya bergabung di yayasan ini kan juga pasti ada ya orang juga pasti kan dengar yayasan ACT begitu kan pasti mungkin berpikir dua kali kalau mau kasih donasi gitu ya. Makanya di yayasan kita Mas, setiap orang yang punya channel YouTube itu kita tidak boleh apa namanya menampilkan nomor rekening pribadi. Nomor rekening Iya, pasti nomor rekening yayasan gitu ya. Kalau yang sudah menampilkan nomor rekening pribadi, biasanya dia sudah tidak terafiliasi dengan yayasan gitu, Mas. Nah, iya, dan saya kebetulan alhamdulillah waktu awal saya diangkat sebagai ketua Litbang ya di Yayasan Pembina Mualafat Tauhid ini, saya membawa dibantu oleh beberapa teman termasuk Ibu Etika Nur ya yang pernah belajar langsung dari Nabi Tofia Singer itu. Ada kira-kira 4 orang waktu itulah yang bantu saya. Alhamdulillah saya juga menjadi bendahara Mas. Karena background pendidikan saya adalah accounting, jadi saya juga berkontribusi lebih dengan masalah keuangan di dalam yayasan. Jadi kita yang namanya yayasan kan itu kan kuncinya cuma amanah Mas ya. Jadi kalau namanya yayasan itu kalau nggak bisa bikin laporan keuangan yang diaudit, nah udah itu patut itu. dipertanyakan gitu. Iya, Patut dipertanyakan. Apalagi yayasan yang menerima bantuan atau donasi yang melebihi 500 juta dalam 1 tahun atau yang mempunyai aset 20 miliar gitu. Itu sudah pasti harus bikin laporan keuangan dan diaudit oleh akuntan publik gitu Mas. Nah, jadi saya mendorong yayasan ini tahun-tahun lalu, dari tahun lalu maksud saya, untuk diaudit oleh akuntan publik gitu. Alhamdulillah dari 2019 2019 20 21 sudah diaudit semua Yayasan Pembina Mualafat Tauhid gitu Mas. Jadi kita berusaha menjadi yayasan yang amanah gitu Mas. Masya Allah. Ya. Kalau yayasan Geraha Mualaf ya, yang koordinator dan kelola ini, itu seperti apa sih? Apa Geraha Mualaf khusus? itu nama channelnya Mas. Oh, nama channel.
Ya, Siap-siap. kalau nama yayasannya Yayasan Pembina Mualaf at-Tauhid atau singkatannya YPMA gitu. Kalau yang Insyaallah. dilakukan di dalam channel Geraha Mualaf itu ya gini, saya mungkin bisa ceritakan sedikit ya. Siap-siap. Monggo. Dulu-dulu waktu saya sebelum masuk itu di channel Geraha Mualaf itu disediakan arena gitulah, arena untuk orang berdebat gitu ya. Kebanyakan dari Islam dan Kristen, yang mana ada moderatornya gitu, ada aturannya gitu. Nah, waktu saya masuk, saya membawa sedikit ide-ide gitu ya. Ide-ide itu aturan-aturan yang seadil mungkin dan juga seilmiah mungkin gitu. Jadi janganlah kita berdebat hanya berdasarkan asumsi gitu ya, atau hanya Debat kusir berdasarkan lah istilahnya, tanpa ya, data. atau debat kusir gitulah. Jadi saya apa namanya menganjurkan atau menyarankan kita kalau debat itu harus ilmiah, ada bukunya, ada datanya, ada dalilnya gitu mas ya. Nah akhirnya beberapa waktu setelah saya masuk dan dibentuk tim Litbang, teman-teman Muslim yang di channel Geraha Mualaf yang berdebat itu, alhamdulillah jadi makin ilmiah gitu mas debatnya. Gara-gara itu sekarang jadi malah nggak ada debat karena orang Kristen pada nggak mau masuk. Masya Gimana tuh? Allah. Itu takut atau gimana itu? Ya mungkin mereka merasa atau gimana merasa dikulitin atau gimana saya nggak tahu. Jadi akhirnya lama-lama debat itu akhirnya hilang di channel Geraha Mualaf karena teman-teman kita yang dari Kristen mungkin nggak bawa data, nggak bawa dalil, nggak bawa dokumen gitu. Jadi ya isinya cuma asumsi-asumsi aja. Itu kan buat kita juga kurang Iya, kurang akademis ya Mas ya. betul. Kayak kemarin di Hmm. mana debat akbar di Jogja ya. Ya, Saya rasa juga lawan debatnya ini kurang data kalau kalau menurut saya, bukan kurang data Mas, nggak punya data. nggak punya data. Saya kemarin waktu debat ke Jogja tuh saya bawa buku tuh sekontainer besar loh. Yang yang bisa diisi 150 liter loh ukurannya. Bukunya itu yang saya bawa. Jangan-jangan sak kontainer juga di bawah ini. Tapi gini Mas, tapi gini, kita nih di dalam debat kayak seperti kemarin di Jogja, itu sebenarnya kita bukan bukan ya yang jelas kita tidak mencari musuh ya. Kita Dialog lah, kan dialog. berdebat itu dengan cara yang paling baik kan Mas ya. Kan kita Betul, betul. diperintahkan juga begitu kan, janganlah kita mendebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara yang paling baik. Ya Ya, walaupun Kristen itu bukan ahli kitab buat saya, tetapi kita juga tetap harus berdebat dengan cara yang paling baik. Tetapi maksud saya gini, tujuan kita melakukan debat-debat seperti itu atau yang disebut dengan perang pemikiran, target kita sebenarnya bukan pendetanya, Mas. Bukan pendetanya. Kalau pendetanya Mas Nur kan sudah bisa lihat sendiri kan? Ya, iya, kita tidak menyerang pribadinya, Mas ya. Yang kita boleh betul. serang itu hanya argumennya. Saya tetap menghormati lawan debat saya. Apapun ininya apa namanya, mau seperti apa orangnya, saya tidak mendiskreditkan pribadi orangnya, tetapi yang harus kita lawan adalah argumennya. Tapi maksud saya, tujuan kita berdebat seperti itu adalah target kita bukan pendetanya, tetapi dari penonton, Mas. Baik dari kalangan muslim maupun dari kalangan non-muslim. Apa yang Betul. bisa kita dapat dari debat itu gitu. Syukur-syukur kalau jemaatnya pendeta itu ikut nonton gitu ya. Nah, kita kan nggak pernah tahu dakwah kita itu berakibat apa kepada Ya, itu orang. sebagai wasilah kan. Ya, sama kan seperti saya waktu saya nonton video-videonya almarhum Syekh Ahmed Didat. Almarhum Syekh Ahmed Didat juga pada waktu dia debat, pada waktu dia dakwah kan dia juga nggak tahu ada orang di belahan bumi yang lain menonton videonya, akhirnya masuk Islam. Kan beliau juga nggak Betul. tahu. Nah, jadi saya juga berpikir seperti itu aja. Kita berdebat, kita beradu argumen, kita beradu data. Ya, kita tidak pernah tahu ada orang yang bisa mendapatkan hidayah gara-gara kegiatan kita atau dakwah kita gitu Mas. Alhamdulillah pada hari Selasa sore setelah saya selesai debat, saya bertolak langsung pulang ke Jakarta. Saya dihubungi oleh
Mualaf Center Yogyakarta, ada seorang pemuda berusia 26 tahun yang bersahadat pada hari itu setelah dia menonton debat gitu Mas. Masya Allah, luar Kan? biasa. Ya, maksud saya gitu loh. Itu baru satu orang yang kita tahu. Orang yang lain Betul, kita nggak tahu, ya kan? betul, betul. Nah, jadi ya ya kalau misalnya mohon maaf kalau para penonton kemarin mungkin kecewa gitu ya dengan lawan debat saya, mohon maaf gitu ya, karena saking sulitnya nyari pendeta yang mau diajak debat offline, jadi itu ya kita kemarin ya apa adanya begitu ya, tapi alhamdulillah ada aja yang bersyahadat gara-gara itu gitu. Kita nggak pernah tahu Mas, hidayah Allah menghampiri siapa kita nggak pernah tahu Mas. Betul. Yang penting kita dakwah apapun caranya dengan cara yang paling baik, itulah yang kita lakukan gitu Mas. Masya Allah. Masya Allah. Saya ingin tahu nih kok. Kan saya juga kadang sering nonton istilahnya debat ya. Kalau saya baca sih dialog lah, dialog di YouTube itu. Ada seorang pendeta, mungkin saya nggak nyebut namanya, tapi mungkin IS lah. Itu saat debat bahwa orang yang percaya dengan Yesus itu di jiwanya itu ada Roh Kudus. Nah, orang yang di dalam jiwanya sudah masuk Roh Kudusnya itu minum racun tidak mati gitu. Saya pengen tahu, ada di Bibelnya itu memang seperti itu atau gimana itu? Sedangkan ada ya pada yang saat mau minum racunnya? Nah, itu ada kemarin. Tapi begitu ditantang suruh minum apa racun, malah jawabnya yang lain bahwa ayat tersebut adalah sisipan. saya jadi apa? Kok masih diyakini ya kok ada istilahnya kitab itu di dalamnya ada sisipan. Yang nyisipin itu siapa? Apa lebih apa istilahnya hebat daripada yang menciptakan? Tafadhol. Ya, jadi gini. Kalau pesan saya nih buat para pendeta atau buat para apologet Kristen yang ditantang minum racun, ini saran dari saya ya, jangan mau. Benar Mas. Kenapa Lanjut. saya bilang begitu? Karena kan ayat yang dikatakan memegang ular atau minum racun nggak apa-apa itu kan ada di Markus 16 ayat 18. Itu jangan diikutin karena itu ayat sisipan gitu Mas. Ayat tambahan gitu. Iya. Buktinya ada gitu. Silakan buka Kodeks Sinaiticus di website ada, buka di Kodeks Sinaiticus ada nggak ayat-ayat itu gitu. Bahkan di ini juga ada disebut nih. Nih di sini juga ada catatannya. Ya. Jadi ayat itu jangan diikutin. Jadi buat para pendeta yang ditantang minum racun jangan mau. Orang itu ayat tidak asli kok, ngapain diikutin gitu maksud saya. Ntar kalau kenapa-napa rugi sendiri loh. Kalau bukan asli kenapa harus disisipin itu kok? Ya gini Mas, mungkin kan gini. Kan gini ya. Yang namanya proses penyalinan ya Mas ya. Proses penyalinan, pada waktu orang menyalin, itu kan dia juga punya pemikiran teologi sendiri Mas. Gitu kan? Iya. Pemikiran teologis ya maksud saya. Pada waktu dia menyalin, waduh ini yang nulis ini kok awalnya kok nggak mikirin ini gitu loh. Bisa nggak begitu Mas? Bisa kan? Bisa manusia. Loh iya manusia kan, karena yang menyalin juga manusia, yang menulis awalnya juga manusia. Disalin oleh orang manusia yang mungkin dia pemikiran teologisnya lebih lebar atau lebih luas daripada penulis aslinya. Gitu. Karena ada begini juga Mas, ada ayat
yang tadinya tuh hanya catatan di pinggir halaman, gitu ya. Jadi dia menyalin nih, dia menyalin kan kalau zaman dulu kan yang disalin kan berupa kolom gitu Mas ya. Ya, Nah antara kolom sama kolom itu yang menyalin itu nulis catatan di tengah-tengah gitu Mas atau di pinggir gitu Mas. Catatan itu adalah pemikiran teologis daripada yang nyalin gitu Mas. Nah catatan itu tidak pernah disebut oleh penulis aslinya gitu loh. Nah pas pada waktu orang lihat, wah ini kok catatannya kok teologisnya bagus gitu ya. Udahlah daripada jadi catatan mending jadi ayat gitu misalnya, ini contoh nih Mas ya. iya, Jadi bisa terjadi seperti itu gitu Mas. Yang tadinya catatan bisa menjadi ayat karena itu catatan itu juga mengandung pemikiran-pemikiran teologis gitu Mas. Makanya bisa menjadi catatan apa tambahan atau sisipan gitu. Nah, itu memang terjadi karena juga didukung oleh kekuasaan. Kan dari sejak zaman abad keempat, gereja kan sudah menjadi alat kekuasaan kerajaan. Sudah menjadi alat gitu loh, alat politik iya juga gitu. betul. Alat politik. Ya kan? Mungkin Iya untuk betul. mengumpulkan massa atau bagaimana gitu loh. Ya kan? Ya, kita mungkin cerita kalau yang sejarah-sejarah tuh panjang lah Mas ya. Tetapi dari semenjak abad keempat itu setelah gereja menjadi alat politiknya kerajaan, kan sampai sekarang juga mungkin masih ada tapi udah nggak banyak lah ya. Di zaman-zaman abad pertengahan pun kan juga gereja sangat kuat pengaruhnya gitu loh Mas. Iya, Bahkan yang bisa memerintahkan tentara Eropa untuk perang salib itu gereja Mas, bukan rajanya. Gerejanya yang nyuruh mereka perang salib, bukan raja loh ya. Itu karena mereka sangat berkuasa gitu. Nah, gereja itu kan juga mereka membawahi orang-orang yang menyalin kitab-kitab itu gitu loh Mas. Ya, ya hierarkinya panjang mungkin lah, ada penyalin, ada nanti bishop, ada apa segala macam sampai ke paus misalnya gitu lah. Itu kalau paus datang ke satu kerajaan Mas zaman dulu ya, zaman-zaman abad pertengahan gitu. Rajanya malah yang sujud sama paus, bukan paus yang sujud sama raja. Yang bisa mengeluarkan titah, kamu harus perang sono ke Yerusalem, perang salib. Itu gereja, bukan raja. Gitu. Bisa dibayangkan kan berarti kan kekuasaan raja kan. Makanya iya, kalau masalah tulisan-tulisan seperti itu tuh ya oleh penyalin-penyalin. Nah, ini terjadi pada waktu contoh misalnya seorang penyusun Bible yang namanya siapa? Erasmus ya. Erasmus itu menyusun Bible kira-kira di awal-awal abad ke-16 yang mana dia menyusun Bible yang dinamakan Textus Receptus ya. Pada waktu dia menyusun itu dia sudah punya bahan sendiri, dia sudah punya materi sendiri. Dia susun semuanya gitu, dari materi-materi yang berbahasa Yunani dan segala macam. Ternyata ada permintaan gereja untuk memasukkan satu ayat gitu. Itu minta gereja. Awalnya Erasmus nggak mau karena di materi-materi yang dia pegang itu semuanya ayat itu tidak ada gitu. Tetapi karena kekuasaan gereja, akhirnya ayat itu dimasukkan ke dalam Bible-nya Erasmus yang di dalam Textus Receptus itu gitu loh Mas. Nah, karena ada kekuasaan gereja, akhirnya Bible yang sudah disusun itu dengan 3 kali terbit, akhirnya diterima oleh seluruh kalangan gitu loh Mas. Makanya disebut Textus Receptus.